Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Nur Sajaah, imam masjid, para pengurus masjid, hadirin hadirat, jamaah sholat tarawih dan isya malam hari ini, yang insya Allah kita semua mudah-mudahan tinggal beberapa malam lagi kita menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini, sholat tarawih, qiyamul lail, maupun tadarus Quran, maupun ibadah-ibadah lainnya, dan tentunya juga ibadah puasa kita di siang hari bisa tuntas, bisa sukses, tetap sehat walafiat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, izin saya rekam ini Bapak. Ini insya Allah ada upaya untuk bagaimana bisa memanjangkan dakwah, karena kalau hanya mengandalkan jamaah di dalam masjid kadang-kadang terhenti sampai malam ini sudah selesai. Syukur-syukur kalau semuanya masuk Pak, tapi jangan sampai masuk telinga kanan keluar telinga kiri, maka kita berceramah nanti tidak ada hasilnya. Itulah sebabnya saya berusaha mendokumentasikan, dan insya Allah kalau memang rekamannya bagus kita upload ya, kita expose, dan ini juga bisa menjadi satu bentuk upaya, karena kata Nabi ada 3 hal ketika kita mati itu amalnya tidak putus. Pertama, sedekah jariyah, kedua, ilmu yang bermanfaat, ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kita. Mudah-mudahan ini bentuk kedua, insya Allah, amin ya rabbal alamin, sebagai ilmu yang terus bergulir, terus mengalir, terus bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup. Bapak Ibu bayangkan itu, kalau kita lihat almarhum Zainuddin MZ, sudah meninggal orangnya Pak, tetapi saya yakin pahalanya terus mengalir dari amal yang ia lakukan, karena rekaman dakwahnya banyak sekali dan itu didengar oleh manusia yang sangat banyak sekali. Dan apabila dari sekian pendengar itu kemudian ada yang sadar, ada yang bertobat, ada yang dapat hidayah, Masya Allah, saya tidak bisa bayangkan pahalanya itu Pak. Karena itulah hakikat daripada al-ilmu yang tanfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini juga kami hanya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua. Kata Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Berbahagialah orang yang selalu mensucikan diri. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan juga orang-orang yang selalu zikir, menyebut asma-asma Allah, dan tetap melaksanakan ibadah sholat, terutama sholat 5 waktu, tentu saja ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Tentunya kita juga menyadari bahwa sebagai manusia biasa, berbeda dengan Rasulullah yang dimaksum Pak. Kalau Rasulullah itu Bapak Ibu mau melakukan perbuatan dosa, ada yang cegah, ya, malaikat yang mencegahnya. Tetapi kita tidak ada yang mencegahnya. Itulah sebabnya saya yakin, dan tentu saja kita juga pasti jujur bahwa di antara kita tidak mungkin tidak ada yang berdosa. Pasti kita pernah berbuat salah, berbuat dosa, dan itu konotasinya orang berdosa itu adalah kotor. Itulah sebabnya Allah
menyadarkan kita, mengajak kita, berbahagialah orang yang selalu mensucikan diri. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa di dalam ajaran Islam ini sumber dari perbuatan dosa itu sebenarnya adalah satu gumpal daging yang ada di dalam tubuh kita, yaitu hati. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbi. Bahwa kata Rasul, ingatlah bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah kita. Tetapi jika segumpal daging itu rusak, maka akan rusaklah kita. Ala wahyal qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Ya, seseorang tertarik melakukan perbuatan dosa, itu tentu saja ketika hatinya itu menginginkan itu. Karena qalbu ini Bapak Ibu, ada yang menafsirkan terjadi dua kutub yang bertolak belakang, yang tarik-menarik di dalam satu benda itu, yang bernama qalbu itu, yaitu nafsu dan nurani. Jadi panggilan mau berbuat jahat, berbuat baik, jahat, baik, itu ada di dalam hati yang satu itu. Sehingga ketika hati itu terpeleset melakukan perbuatan jahat, maka naudzubillah kita menjadi rusak diri kita ini. Itulah sebabnya yang perlu disucikan, yang perlu dibersihkan adalah hati kita. Tadi saya sudah menyampaikan ayat selanjutnya, wa dzakara asma rabbih fasalla. Cara mensucikannya antara lain adalah kita banyak-banyak berzikir mengingat Allah, Pak. Fasalla, dan juga jangan tinggalkan sholat 5 waktu terutama. Lebih-lebih saudara-saudaraku, kita semua yang sudah balik, akil balik ya, adik-adik yang sudah 15 tahunan, perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah, itu sudah akil balik, itu sudah tidak boleh tinggalkan sholat 5 waktu. Saking pentingnya, makanya perintah sholat ini sering kita dengar dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu sampai Rasulullah dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu ini. Wahyu-wahyu lain cukup melalui malaikat Jibril, cukup melalui mimpi, cukup melalui getaran hati, itu bisa menjadi satu wahyu. Tetapi sholat 5 waktu ini, perintah sholat 5 waktu ini, sampai-sampai Rasulullah penting dipanggil oleh Allah menghadap di Sidratul Muntaha, menghadap Allah langsung. Itu penting yang pertama. Saking pentingnya juga Bapak Ibu, sholat 5 waktu ini betul-betul tidak boleh ditinggalkan. Tetapi Allah memberikan rukhsah-rukhsahnya, keringanannya. Yang lagi sakit tidak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk. Yang tidak bisa duduk, hanya bisa berbaring, boleh sholat sambil berbaring dengan menggerakkan badan semampunya. Kalau tidak mampu menggerakkan badannya, boleh sholat dengan mengedip-ngedipkan mata saja. Coba. Itu saking apanya? Saking pentingnya dan saking tidak boleh ditinggalkannya, Pak. Ya, makanya beda. Sholat 5 waktu memang harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, ada. Kalau sholat sunnah, Pak, itu sebagian ahli fikih membolehkan seandainya Bapak walaupun masih mampu berdiri tetapi agak kurang enak badan, langsung duduk, nggak jadi masalah, boleh. Tetapi kalau sholat 5 waktu, kalau masih mampu berdiri, berdiri saja. Nah, ketika pas berdiri misalnya mau jatuh, baru rakaat berikutnya boleh duduk. Nah, jadi kenapa sholat Bapak Ibu membersihkan hati? Karena memang bentuk yang paling afdol mendekatkan diri kepada Allah adalah dalam sholat itu, melalui sholat itu. Kemudian berikutnya, untuk memperkuat
zikrullah, mengingat Allah melalui sholat ini, kita juga bisa meneruskan zikir ini di luar sholat. Sering baca-baca kalimat thayyibah. Boleh Bapak Ibu pilih kalimat apa saja. Kalau ingin menguatkan iman kita, boleh zikirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah, kata Rasul. Perbaharuilah kamu, hidupkanlah iman kamu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Boleh berzikir secara agak bunyi-bunyi sedikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh juga dalam hati. Yang penting adalah kita mengingat Allah. Pengaruhnya luar biasa Bapak Ibu. Coba saja ya. Kalau Bapak Ibu mengistiqomahkan zikir apa saja, apakah la ilaha illallah atau Bapak Ibu ingin dicintai oleh Allah, baca bismillah setiap hari misalnya minimal 100 kali, sebentar sekali itu. Ya. Terus ada lagi kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Nah, itu ketika masuk ke dalam hati kita, itu insya Allah pertama adalah membuat hati kita ingat kepada Allah, dan yang kedua pengaruhnya adalah pada perilaku kita nantinya. Oh iya ya, saya mau melakukan hal yang buruk. Ada Allah di dalam hati kita. Ada Allah melihat kita. Nah itu. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Yang kedua, untuk membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, itu adalah kita jangan terlalu mengejar dunia sampai melupakan Allah. Wah, kalau begitu orang Islam tidak boleh kaya. Boleh kaya Bapak Ibu, boleh kita kaya, tetapi yang penting ketika mencari kekayaan itu kita tidak boleh melupakan Allah. Sehingga dalam kondisi kita bekerja, mencari nafkah, mencari uang, mencari kekayaan, kita tetap zikrullahnya, sholatnya tetap jalan, zikirnya tetap jalan, ibadah lainnya tetap jalan. Dan kedua, kalau memang kita ingat Allah, maka ketika kita sudah kaya, ditakdirkan oleh Allah berhasil, insya Allah orang yang seperti ini justru akan makin bersyukur dan hartanya itu pasti akan digunakan di jalan Allah. Nah, yang salah itu adalah tadinya rajin sholat, bahkan sholatnya ini mungkinnya diantara sholatnya doanya minta kaya, tapi begitu kaya menjadi lupa diri. Nah, itu yang dilarang. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, kata Nabi. Carilah duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, tetapi carilah juga akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi. Jadi menurut hadis ini memang seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, cuma saya ingin memberi tip kepada Bapak Ibu, tipnya sesuai Al-Quran tadi. Ya, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kita boleh seimbang dalam rangka memberi semangat agar kita sukses, kita berhasil meraih cita-cita kita, meraih keberhasilan kita yang bersifat duniawiyah, tetapi kita tidak boleh melupakan akhirat, tetap harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan akhirat. Tetapi yang paling pas itu, usahakan condong-condonglah ke akhirat. Karena apa? Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Makanya keseimbangan ini harus lebihlah ke akhirat, Pak. Kenapa saya sarankan lebih ke akhirat? Karena iman kita secara umum, Bapak Ibu, ini yazid wa yangkus. Iman kita ini kadang tambah, kadang kurang. Kalau lagi tambah kita rajin, ya toh? Kalau lagi kurang, males, lebay. Mau sholat ke masjid malas, mau sodako malas, mau berpuasa malas. Ini lagi turun imannya. Nah, karena kondisi iman seperti ini, maka ketika kita usahakan hati kita lebih cenderung ke akhirat, ketika dalam kondisi
Yang plus berkurang, insya Allah menjadi seimbang. Tapi kalau pas-pas seimbang, takutnya lagi yang plus iman kita jadinya di bawah kurang, Pak. Di bawah setengahnya. Inilah Bapak Ibu, mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa kembali menyemangati kita semua. Mumpung di dalam bulan puasa ini, mari kita pertebal iman kita, perbanyak ibadah kita, dan perbaiki hati kita, karena hati adalah kunci segala-galanya. Perbaiki juga niat kita Bapak Ibu, jangan sampai kita sudah capek-capek beribadah, tapi salah niat bukan karena Allah, walaupun bibirnya karena Allah, tetapi justru hatinya bukan karena Allah, nah itu juga rawan. Itulah sebabnya antara yang diucapkan dengan yang ada di dalam hati itu harus connect dan harus satu. Lillahi ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.